Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi SPD. Saya berasal dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tepatnya tinggal di Kampung Labanan Jaya. Saat ini juga saya bertugas di salah satu instansi pemerintah, yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, tepatnya di SDN 001 Labanan Makarti. Untuk saat ini saya juga menjadi salah satu mahasiswa dalam program pendidikan profesi guru atau biasa dikenal dengan PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 ini, yang dilaksanakan di LPTK Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur, yang seluruh kegiatannya itu dilaksanakan secara daring. Baik rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua mengenai kegiatan saya dalam mengikuti program PPG dalam jabatan pada tahun 2022 ini, yaitu pada saat pelaksanaan pengalaman praktik lapangan atau PPL. Baik rekan-rekan semua, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya mulai untuk sedikit menceritakan tentang best practice saya yang menggunakan model STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan juga hasil dan dampaknya, terkait mengenai mengatasi permasalahan siswa di dalam pembelajaran. Mungkin langsung saja kita mulai. Pertama, mengenai lokasi. Jadi lokasi, untuk lokasi di SDN 001 Labanan Makarti. Kemudian untuk lingkup pendidikan kebetulan saya di sekolah dasar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai pada praktek pembelajaran kemarin, yaitu yang pertama adalah untuk perbaikan pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam hal ini adalah meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Baik, selanjutnya untuk penulis, saya sendiri Ahmad Effendi SPD. Kemudian tanggal hari ini tanggal 27 September 2022. Kemudian untuk di best practice ini terdiri dari 4 komponen ya. Komponen tadi sudah sebutkan dari awal. Baik, yang pertama mengenai situasi. Jadi berdasarkan beberapa kajian literatur dan juga wawancara dengan beberapa pihak, di antaranya adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman sejawat, dan juga pakar pendidikan. Yang menjadi latar belakang permasalahan saya itu adalah yang pertama, kurangnya pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap ilmu-ilmu dasar matematika, terutama perkalian mungkin dan pembagian, yang itu menurut saya merupakan modal dasar mereka untuk melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, karena penggunaan metode dan model-model pembelajaran yang kurang tepat. Kemudian yang terakhir, tidak adanya, bahkan guru tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai, sehingga siswa itu kurang minat untuk belajar, sehingga konsentrasi mereka tidak fokus di dalam belajar materi tersebut.
Kemudian mengapa sih praktik ini perlu untuk dibagikan kepada orang lain? Menurut saya praktik ini memang penting dibagikan kepada rekan-rekan lain, terutama satu profesi dengan saya, dalam hal ini adalah guru, karena menurut saya banyak guru yang mengalami permasalahan seperti yang saya alami, terutama dalam hal matematika, sehingga menurut saya praktek ini penting untuk dibagikan karena bisa dijadikan bahan untuk berbagi pengalaman atau sharing-sharing pengalaman sesama profesi guru. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi rekan guru lain, dan juga dapat memotivasi diri saya sendiri agar kedepannya dapat melaksanakan tugas sebagai guru dan melaksanakan pembelajaran itu lebih profesional lagi. Kemudian mengenai peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru atau tenaga pengajar yang mutlak bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional dan efektif dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang tepat serta inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan juga hasil belajar yang diperoleh siswa itu tercapai sesuai dengan apa yang saya harapkan. Untuk komponen yang kedua ada tantangan. Baik, jadi berdasarkan beberapa kajian literatur seperti yang sudah sampaikan tadi, kemudian dari beberapa wawancara dengan beberapa pihak, ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana cara saya bisa menanamkan konsep-konsep dasar matematika kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara saya merancang pembelajaran itu yang lebih inovatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya menentukan metode atau model-model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang keempat, bagaimana saya bisa menentukan media yang cocok dan sesuai dengan materi pembelajaran sehingga mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Kemudian untuk siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan itu, yang pertama adalah saya sendiri selaku pelaksana, dalam hal ini ada berperan sebagai guru, kemudian kepala sekolah sebagai penasehat maupun pembimbing, kemudian teman sejawat dalam hal ini sudah membantu mengenai sharing-sharing pengalaman. Kemudian juga yang terakhir adalah peserta didik saya, yaitu adalah siswa-siswi kelas 6 pada tahun 2022 ini. Kemudian di komponen yang ketiga ada aksi. Beberapa langkah yang bisa saya tempuh, di antaranya yang pertama, merancang pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Kemudian yang kedua adalah menggunakan model pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini saya menggunakan model problem based learning atau biasa dikenal dengan PBL, karena menurut saya PBL ini lebih bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dan menjadikan siswa itu tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, membuat media pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan karakteristik materi
yang tentunya hal itu akan membantu dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang akan kita ajarkan. Jadi dalam hal ini saya menggunakan media pembelajaran berupa kartu positif dan kartu negatif. Kemudian mengenai proses dan pelaksanaannya dalam praktek kemarin, seperti biasa saya mulai prosesnya itu dengan kegiatan apersepsi yang berguna untuk menstimulus peserta didik, kemudian mereview dan mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari. Dan pada kesempatan ini juga di dalam kegiatan awal selalu saya gunakan untuk memperdalam konsep-konsep ilmu dasar matematika, terutama perkalian, agar peserta didik itu menjadi terbiasa selalu mengingat tentang perkalian. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran melalui sintak-sintak dalam model pembelajaran problem based learning. Untuk sintak-sintaknya ini saya lebih memfokuskan kepada sintak pembimbingan, penyelidikan individu atau kelompok, karena pada sintak ini bagaimana cara saya bisa memaksimalkan dalam membantu peserta didik memahami materi dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian bagaimana juga saya bisa secara langsung membimbing anak-anak peserta didik dalam diskusi kelompok. Selain itu juga pada sintak penyajian hasil karya itu lebih saya fokuskan, karena menurut saya pada sintak ini saya bisa lebih melatih siswa untuk berani tampil, juga secara langsung saya dapat mengetahui tingkat pemahaman dan juga tingkat keberhasilan siswa di dalam berdiskusi maupun hasil secara keseluruhan di dalam pembelajaran. Mengenai sumber daya atau materi yang saya perlukan dalam strategi ini, antara lain adalah yang pertama adalah mengenai kemampuan dan kompetensi saya sendiri dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian jaringan listrik, jaringan internet itu juga mempengaruhi. Kemudian laptop sebagai alat saya sendiri dan juga dibantu dengan LCD. Kemudian beberapa buku penunjang seperti buku guru maupun buku siswa. Baik, yang terakhir mengenai komponen yang terakhir adalah refleksi hasil serta dampaknya. Jadi dari hasil PPL kemarin, dampak dari penggunaan langkah-langkah model PBL itu hasilnya adalah sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran, karena dapat membuat pemahaman peserta didik itu lebih baik dan juga lebih termotivasi, lebih konsentrasi dalam belajar, apalagi ditambah pada saat PPL saya menggunakan media pembelajaran, sehingga peserta didik itu lebih fokus saat praktek langsung menggunakan media pembelajaran. Kemudian tingkat keberhasilan dalam pembelajaran itu juga lebih meningkat. Itu dibuktikan dengan hasil belajar siswa itu yang rata-rata sudah mencapai di atas dari KKM yang saya tentukan. Selanjutnya mengenai respon dari beberapa pihak. Yang pertama adalah dari Bapak Kepala Sekolah selaku pembimbing kami para dewan guru di sekolah. Beliau menanggapi dengan respon positif dan sangat antusias sekali atas apa yang saya lakukan selama praktik pembelajaran.
dan beliau juga berharap apa yang saya lakukan selama mengikuti program PPG ini dapat ditularkan dan diinformasikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian yang kedua dari teman sejawat, beliau juga merespon positif, merasa terinspirasi dengan apa yang saya lakukan sebagai referensi mereka. Kemudian yang ketiga dari wali murid, dalam hal ini adalah orang tua siswa. Salah satu orang tua siswa juga menanggapi dengan positif apa yang saya lakukan di kelas, karena menurut mereka apa yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan pembelajaran seperti itu akan lebih memudahkan anak-anak dalam belajar. Kemudian yang keempat dari peserta didik sendiri, dalam hal ini adalah salah satu murid saya, merespon sangat positif dan merasa sangat senang dalam pembelajaran karena merasa lebih fokus, kemudian lebih senang saat melakukan presentasi. Dan selain itu juga dibuktikan dengan hasil refleksi siswa saat di akhir pembelajaran, mereka rata-rata menuliskan pembelajaran pada hari itu sangat menyenangkan dan mereka merasa asik dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya dari faktor keberhasilan. Jadi menurut saya beberapa faktor keberhasilan dalam praktek atau strategi yang saya lakukan itu antara lain yang pertama adalah karena penggunaan model pembelajaran yang tepat, dalam ini adalah model problem based learning. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media belajar yang tepat dan sesuai. Dalam hal ini saya menggunakan kartu positif dan kartu negatif. Kemudian yang ketiga yang menjadi faktor keberhasilan adalah guru, dalam hal ini saya sendiri, dalam hal menjelaskan dan membimbing peserta didik dalam belajar. Kemudian yang terakhir mengenai pembelajaran dari keseluruhan proses kegiatan, menurut saya seorang guru itu memang dituntut dan memang harus lebih bisa kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran sehari-harinya, dalam hal memilih model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan karakteristik siswa maupun karakteristik materi yang ingin disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin demikianlah yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai best practice saya yang merupakan pengalaman saya selama mengikuti PPL di kegiatan PPG tahun 2022 ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan akan bermanfaat dan juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi kepada rekan-rekan, terutama para guru satu profesi dengan saya, baik yang di sekolahan saya sendiri maupun di sekolah-sekolah yang lain. Dan juga bisa dijadikan bahan referensi juga kepada rekan-rekan lain yang nantinya mengikuti program PPG untuk kedepannya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, perkenalkan nama saya Udin Sahnuddin selaku Kepala Sekolah SDN 001 Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan persyaratan saudara Bapak Ahmad Effendi, yaitu untuk persyaratan mengikuti kegiatan PPG, saya sendiri sudah menyaksikan video mengajar saudara Ahmad Effendi mulai dari awal hingga akhir, di mana video mengajar tersebut sangat antusias sekali, baik dari saudara Bapak Ahmad Effendi maupun dari siswa tersebut. Nah, di dalam mengajar tersebut juga sudah mengikuti RPP yang telah dibuat oleh saudara Bapak Ahmad Effendi, di mana kegiatan mengajar tersebut sudah melaksanakan pendahuluan, di mana pendahuluan itu saya perhatikan sudah mengecek siswa, kemudian juga melakukan berdoa bersama. Di samping itu juga melakukan persepsi, yaitu menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan tersebut. Nah, kemudian di dalam kegiatan inti tersebut juga saya perhatikan sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh Bapak Ahmad Effendi. Di dalam kegiatan inti tersebut, satu sudah melakukan orientasi terhadap masalah siswa tersebut. Nah, kemudian mengorganisasikan siswa, dan berikut juga membimbing siswa baik secara individu maupun kelompok. Kemudian di dalam kegiatan inti tersebut juga langkah berikutnya saudara Effendi sudah melakukan mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Dan yang terakhir, di dalam kegiatan inti juga tersebut saudara Bapak Ahmad Effendi sudah menganalisis dan mengevaluasi hasil siswa. Nah, kemudian juga Bapak Ahmad Effendi sudah melakukan penutup di dalam kegiatan mengajar tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan dari yang sudah saya perhatikan video tersebut, menurut saya Bapak Ahmad Effendi sangat bagus sekali di dalam mengajar tersebut. Barangkali ini saja komentar dari saya sebagai Kepala Sekolah SDN 01 Labanan Makarti. Mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasanuddin, mana pada saat ini saya bertugas di instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, tepatnya di Sekolah Dasar 001 Labanan Makarti. Kemarin saya sudah sempat lihat video saudara Ahmad Effendi itu. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan respon atau komentar yang berkenaan dengan aksi Bapak Ahmad Effendi dalam melaksanakan PPL yang sudah saya saksikan melalui video pembelajaran. Adapun menurut saya, apa yang sudah Bapak Ahmad Effendi lakukan dalam melaksanakan pembelajaran itu sudah sangat baik sekali sebetulnya, ya.
karena sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Selain itu, dalam penggunaan media pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik materi yang dibawakan, sehingga siswa mudah terbawa dan menjadi mudah memahaminya. Dalam hal itu bisa memotivasi kami serta bisa mengikuti cara pembelajaran yang beliau lakukan, ya, dalam rangka meningkatkan mutu dan tujuan pendidikan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menanggapi video pembelajaran yang Bapak Ahmad Effendi lakukan. Saya berharap sekali kepada Bapak Ahmad Effendi agar selalu berbagi ilmu dan pengalaman selama mengikuti kegiatan PPG tersebut. Demikian saya akhiri. Selamat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustina. Saya adalah salah satu orang tua siswa yang saat ini duduk di kelas 6 SD 001 Labanan, Makarti. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit respon dan komentar mengenai video pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 6, yaitu Bapak Ahmad Effendi saat melakukan praktik diklat. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat senang dan berterima kasih sekali apabila setiap hari Bapak Guru dapat mengajarkan pelajaran seperti itu dan tidak hanya selalu menggunakan buku paket pelajaran saja di kelas. Karena menurut saya, belajar yang diselingi dengan menggunakan bahan-bahan atau alat-alat apakah yang seperti yang Bapak Guru gunakan di video itu, tentunya itu akan sangat membantu anak-anak, terutama anak saya sendiri. Dan menurut saya, salah satunya apa yang sudah Bapak Ahmad Effendi lakukan itu akan sangat membantu sekali kalau dilakukan setiap hari di sekolah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menanggapi video tersebut. Dan saya mohon maaf sekali apabila ada kata yang kurang enak didengar, karena memang itulah harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Ramanda. Saya tinggal di Jalan IR Soekarno di Kampung Lebangan, Makarti. Saat ini, saya adalah salah satu siswa yang duduk di kelas 6 SDN 001 Labanan, Makarti. Pada hari ini, saya ingin mengkomentari tentang video yang dilakukan oleh guru saya, yaitu Bapak Ahmad Effendi saat melakukan praktik di kelas dan pada saat saya belajar pada hari itu. Saya sangat senang sekali dan merasa asik belajar dengan teman-teman pada hari itu, karena Pak Effendi mengajarkan pelajaran menggunakan kartu dan juga menggunakan layar.
Jadi saya lebih semangat memperhatikan pelajaran. Saat kerja kelompok di kelas juga, jadi saya bisa saling bertanya dengan teman saya. Jadi belajar lebih asik. Apalagi saat saya maju ke depan untuk presentasi. Sebenarnya saya malu, tapi sebenarnya asik sekali karena saya jadi berani. Dan itu yang sering disampaikan Pak Effendi, kalau kita itu harus berani tampil ke depan. Mungkin ini saja komentar saya ya. Mudah-mudahan Pak Guru mengajar di kelas dengan cara seperti itu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.